Pemirsa Dafika TV, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Anwarul Quran yang ada di kawasan Terbanggi. Nah, di episode kali ini, di edisi khusus Ramadan, saya akan berbincang dengan salah satu pendiri sekaligus pengasuh para santri di Pondok Pesantren ini. Halo Pak Ustadz. Ya, dengan Pak Ustadz Badrussalam. Pak Ustadz Badrussalam selaku pendiri ya Pak ya, sekaligus pengasuh anak-anak santri di Pondok Anwarul Quran. Sejak kapan kalau boleh tahu Bapak? Alhamdulillah, saya sampaikan lagi, pendiri Pondok Pesantren Anwarul Quran ini yang pertama yang mendirikan Pak Haji Ibrahim. Terus dilanjutkan sama Kanjeng Rizani, salah satu anak laki-laki dari Pak Haji Ibrahim, dan saya juga termasuk yang merintis Pondok Anwarul Quran ini. Pondok Anwarul Quran ini berdiri sejak tahun 2011. Alhamdulillah, dulu santri putra ini ada 50, putri ada 90 kurang lebih. Terus dengan berjalannya waktu, setiap tahun ini santri putra putri ini bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Setiap tahunnya ada 5, ada 10, sehingga setelah hafal Quran ada yang pulang, ada yang pindah ke Pondok Jawa, ada yang sudah nikah. Jadi alhamdulillah, kurang lebih dari 2011 ini ada sudah mengeluarkan santri kurang lebih 70-an. 70 santri putra putri yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Mungkin ini. Nah, kalau luas lahan Pak Ustadz yang ada di Pondok Pesantren ini? Luas tanah untuk pondok pesantren ini ada setengah hektar. Nah, Pak Ustadz, bisa dijelaskan berapa jumlah pengasuh sekaligus mungkin Ustadz yang hadir di sini untuk mengajar para santri? Alhamdulillah, para Ustadz ini sementara masih ada 5 dengan saya. Ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar tentang akhlak kehidupan sehari-hari, ada yang mengajarkan tentang tajwid, nahwu shorof, bahasa Arab. Terus yang paling utama di sini pondok ini pondok menghafal Al-Quran. Pondok penghafal Al-Quran. Iya. Nah, Pak Ustadz sendiri di sini pola pendidikannya kan luar biasa banyak, terutama adalah penghafal Al-Quran ya Pak ya. Nah, kalau bicara soal bulan suci Ramadan, ini bagaimana? Apakah mereka diliburkan atau tetap mondok sampai libur pada saat Lebaran nanti? Alhamdulillah, selama pondok pesantren ini berjalan dari habis Lebaran sampai mau Lebaran lagi liburnya. Lebaran kurang 10 hari baru libur. Baru diliburkan. Kalau pas waktu bulan Ramadan ada program-program kaji kitab, kaji Quran, terus tadarus dan kultum setelah tarawih ya Pak ya. Itu biasanya menghadirkan ustadz dari luar atau memang mereka sendiri Pak yang diajarkan untuk bisa tampil di hadapan para santri lain? Sementara ini dari anak-anak sendiri, lebih kepada untuk anak-anak untuk belajar bagaimana untuk belajar ceramah atau tausiah. Nah Pak, kalau bicara pondok dari 2011 sampai dengan hari ini ya Pak ya, apakah ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya terhadap pondok pesantren ini Pak? Alhamdulillah, selama ini yang mendonatori pondok pesantren ini masih Kanjeng Rizani sendiri. Lebih ke Kanjeng Rizani. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk pondok pesantren, kita tidak meminta, tapi kalau mau mewakaf atau memberi sedekah atau amal jariah untuk pondok pesantren, kami terima. Tetap diterima ya, karena memang secara
bangunan mungkin tadi kita kita lihat pada saat datang ada lahan yang masih kosong barangkali ya Pak, itu mungkin prospek kedepannya masih akan dilakukan pembangunan ya Pak ya? Masih. Iya. Nah Pak, semisal Pak kalau ada mungkin masyarakat pemirsa Davika TV yang ada di rumah ingin menyumbangkan dalam bentuk Al-Quran, apakah diterima juga Pak? Insya Allah kita terima Pak. Ya. Apa saja terima, yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak untuk pondok pesantren ini sendiri, untuk para santri, Bapak sendiri, dan juga untuk pemerintah daerah atau mungkin untuk para donatur yang ada di luar sana, monggo Pak. Alhamdulillah. Insya Allah kami dan Bapak Kanjeng Rizani ini insya Allah mau bikin yayasan Pak, supaya siapa tahu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusannya untuk pondok pesantren. Memang sementara pondok ini yang bangun cuma Pak Rizani sendiri, dan tidak pernah meminta siapa-siapa. Alhamdulillah ada yang mau nyumbang keramik, ya alhamdulillah kami nggak meminta Pak. Kami nggak meminta, tapi kami berkomitmen dengan Pak Rizani tidak meminta, sementara tidak meminta siapa-siapa, dari hasil keringat Pak Rizani sendiri dan Haji Ibrahim almarhum. Itu saja Bapak. Ya, Pemirsa Davika TV, itu dia bincang-bincang saya dengan pendiri sekaligus pengasuh para santri di Pondok Pesantren Anwarul Quran di kawasan Terbangi Besar Lampung Tengah. Dan apabila ada di antara Anda semuanya yang ingin menyumbangkan sesuatu atau menjadi donatur di bulan baik di bulan Ramadan ini, bisa langsung ke lokasi di Pondok Pesantren ini di kawasan Terbangi Besar Lampung Tengah. Dan pemirsa Davika TV, kita ikuti di segmen berikutnya, masih di Ini Pesantrenku. Pemirsa Davika TV, ada di Pondok Pesantren Anwarul Quran, dan saat ini saya akan room tour bersama dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Quran. Beliau adalah Ustadz Badrus Salam. Ya. Pak Badrus Salam, boleh izin kita akan room tour ke Pondok Pesantren yang Bapak asuh, Pak? Boleh. Sambil jalan, Pak, kita akan bertanya-tanya seputar apa saja, Pak, fasilitas ruangan yang ada di Pondok Pesantren Anwarul Quran ini, Pak ya? Insyaallah. Oke Pak, kita akan coba cari tahu lebih banyak tentang Pondok Pesantren Anwarul Quran ini. Pemirsa Davika TV, kita akan room tour bersama Pak Badrus Salam, Pak. Nah, kita akan menuju apa nih Pak? Masjid ya Pak ya? Ya. Ini masjid bangunan yang dibangun pada tahun berapa Pak? Tahun 2001. Tahun 2001. Kalau mulai ditempati 2001, pembangunannya 2018 dan belum finishing sampai sepertinya ya, Pak ya. Belum finishing. Iya Pak. Kalau tahu luasnya Pak, luas dari masjid ini sendiri berapa luasnya? Masjidnya ini semua 18 persegi. 18 meter persegi ya Pak ya. Dan lantai sudah granit Pak? Di dalam sudah ya Pak ya. Kalau terasnya belum, tapi insya Allah kedepannya akan dilakukan pembangunan terlebih lagi ya Pak ya, secepatnya. Oke Pak, kita akan coba masuk Pak ya. Boleh Pak. Nah Pak Ustadz, kita coba masuk ke dalam masjid Pak. Kalau boleh tahu Pak Ustadz,
Ya. Ini masjidnya diberi nama masjid apa, Pak? Al-Ibrahimi. Al-Ibrahimi. Ya. Ini berarti memiliki makna khusus ya, Pak ya? Pak Ibrahim. Oh gitu, makna boleh diceritakan Pak makna dari nama masjid itu sendiri? Ya, karena ini pendiri daripada wakafnya Pak Haji Ibrahim selaku ayah angkat saya, maka masjid ini saya beri nama Al-Ibrahimi. Al-Ibrahimi dengan luas 18 meter persegi, dan kita akan coba masuk ke dalamnya, Pak ya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam masjid, Pak? Ada. Selain untuk beribadah sholat 5 waktu, majelis ngaji ngapal Quran. majelis ngaji, hafalan Quran juga dilakukan di dalam masjid. ya, Pak ya. Tapi khusus untuk para santri ya, Pak Ya, para santri. Ya, ini masjid sebenarnya untuk umum, tapi kadang-kadang orang umum ini belum datang belum ke sini. terlalu familiar untuk bisa hadir ke sini ya, Pak ya. Tapi sementara lebih kepada para santri yang Para santri, menggunakannya ya, insya Pak ya. Kita coba masuk, Bapak. Insyaallah. Oke, assalamualaikum. Pak Badrus, salam. Ini luas 18 meter persegi. Ya. Memang belum secara keseluruhan belum selesai pembangunan ya, Pak ya. Dan yang pasti memang sudah dilakukan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti sholat 5 waktu untuk para santri ya, Pak ya. Terus juga dilakukan untuk para majelis. Majelis. Nah, kalau seperti yang ada di belakang kita ini, Pak, ini sedang kegiatan apa, Pak? Belajar ngaji fikih Belajar ngaji fikih. Ini dilakukan setiap pagi atau setiap hari Senin. tiap hari Senin? Nah, kalau bulan puasa seperti saat ini, Bapak, itu biasanya dilakukan kegiatan apa saja, Pak? Yang pertama habis subuh ada kultum, yasinan dulu, kultum, terus ngaji setoran hafid, surat hafalan sampai jam 8, nanti setengah 10 ngaji lagi simaan pasangan-pasangan. Terus habis zuhur sampai kan ngaji jam 9 sampai jam 11. Jam 11 istirahat, nanti habis zuhur musyawarah, taklim, habis taklim persiapan untuk ngaji lagi mulai jam 2 sampai jam 3. Nanti habis asar, habis sholat asar ngaji lagi. Tadarus kalau dalam pas Ramadan tadarus sampai jam maghrib. Sampai maghrib. Menjelang maghrib, mau takjil. Jadi habis maghrib buka makan-makan, terus habis sholat isya tarawih nanti tarawihnya 1 juz. 1 juz. 1 juz. Satu hari 1 juz. 1 juz. Itu secara bersama-sama ya, Pak? Iya. Nah, kalau boleh Pak tanya jumlah santri yang ada, Pak, di pondok ini? Ya, sementara ini santri masih ada 15 untuk putra. 15 untuk putra. Kalau putri 50. Oh, lebih banyak putri Iya. dibandingkan putra ya, Pak ya. Oke, Pak. Kalau soal usia, Pak, mereka rentang usia berapa sampai berapa, Pak? Minimal lulus SD. Minimal lulus SD, mereka mondok di sini Sambil Pak, sekolah. ya? Sambil sekolah. Iya. Sekolahnya di sekolah umum. Di sekolah umum formal di Dono Arum sana. Jadi agak lumayan jauh, Pak. Jauh. Dan mereka naik Sekolahnya itu pas waktu semester aja. hanya pada saat semester saja. Semester, iya. Selebihnya memang berkegiatan di Iya, pondok. di pondok. Oke, Pak. Nah, selama bulan suci Ramadan, Pak, adakah dari masyarakat sekitar yang memberikan takjil atau mungkin memang pondok sendiri yang menyiapkan? Sementara belum ada. Belum ada ya, Belum Pak ada. ya? Oke, Pak. Nah, dari jumlah 15 santri ini, Pak, yang paling jauh dari mana, Pak? Dari Jambi. Dari Jambi. Jambi, Palembang, dari Karanganyar, Bandar Lampung, terus dari Medan. Dari Medan juga ada. Dulu santri putri ada dari Aceh ada 9. Udah selesai semua pulang. Gitu ya, Pak. Mereka selesai pada saat jenjang pendidikan setelah SMP atau setelah SMA, Pak? Setelah SMA. Setelah SMA. Habis selesai hafal Quran 30 juz, mereka ini langsung di sana kuliah. Jadi di sini termasuknya kategori pondok pesantren yang hafalan Quran. Iya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan langsung berjalan lagi untuk menyusuri luas masjid selebar 18 meter persegi ini bersama Ustadz Badrus Salam. Ayo, Pak, kita coba kemari, Pak. Bisa. Pemirsa Davika TV, di Pondok Pesantren Anwarul Quran ini terdapat
terdapat 2 makam yang ada di lokasi, dan seperti yang nampak ini adalah 2 makam. Satu di antara adalah pendiri dari pondok pesantren ini. Beliau adalah Papi Haji Ibrahim atau Papi Haji Ibrahim bin Umar, dan istrinya Mami Hajah Sinar binti Asnawi. Nah, kita akan bertanya dengan Pak Badrus Salam. Pak Ustadz Badrus Salam, kalau boleh tahu, Mami Sinar itu wafat di tahun berapa? 2017. Pada tahun 2017. Nah, kalau Papi sendiri? 2023. 2023. Jadi baru sekitar 2 tahun. 2 tahun. Memang dialokasikan untuk dimakamkan di sini, Pak. Karena sementara rumahnya kan di Terbanggi ya, Pak ya? Ya, karena Papi ini salah satu orang tua yang luar biasa, pengen minta barokahnya anak-anak santri supaya selalu didoakan mendapat barokah bacaan Al-Quran, anak-anak yang menghafal Al-Quran. Beliau ini sangat luar biasa, sangat disiplin. Saya sebagai anaknya harus disiplin. Kalau bicara Papi Ibrahim sebagai pendiri, apa Pak Ustadz kesan-kesan yang paling berkesan di hati Bapak Ustadz? Ya. Papi ini adalah orang yang bijak dan orang yang sangat dermawan. Beliau ini pengen punya cita-cita, pengen bangun pondok, intinya supaya dapat barokahnya anak-anak. Bagaimana hafal Quran supaya dapat barokah hafal Al-Quran. Nah, pemirsa Dafika TV, kita akan kirim Al-Fatihah buat almarhum Papi sebagai pendiri Pondok Anwarul Quran. Ya, insya Allah kita minta doanya supaya Haji Ibrahim dan Hajah Sinar mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amalnya, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, diselamatkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk surganya Allah Ta'ala. Ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pemirsa Dafika TV, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Anwarul Quran, dan di belakang saya dan Pak Ustadz ini ada hamparan lahan yang masih kosong. Pak Ustadz, boleh tahu Pak, ini rencana kedepannya mau diapakan Pak? Insya Allah ini mau dibuat bangunan untuk perluasan bangunan dan untuk untuk sekolah. Untuk sekolah rencana kedepannya ya Pak ya. Nah, karena pemirsa Dafika TV yang kita tahu bahwa banyak ternyata program unggulan yang ada di pondok pesantren ini, diantaranya diajarkan tentang ajaran fikih, lalu diajarkan tentang menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran. Selain itu tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa anak-anak di sini juga belajar conversation dalam bahasa Arab ya Pak ya. Dan mudah-mudahan akan terus berkembang pondok ini Pak, seiring berjalannya waktu. Dan di edisi Ramadan kali ini kita akan masih terus keliling di segmen berikutnya di Ini Pesantrenku. Insya Allah.
Kangku Davika TV pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus Pondok Pesantren Anwarul Quran yang ada di Terbagi Besar. Halo, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya, Umi kalau boleh tahu, Umi di sini sebagai pengurus ya Umi ya? Ya, insya Allah. Oke, sudah berapa lama Umi ikut mengurus ya Pondok Pesantren Anwarul Quran ini? Ya, sekitar dari tahun 2011. 2011, sudah cukup lama ya Umi ya? insya Allah. Oke, untuk tenaga pendidik atau yang kita sebut ustazah Umi, ada berapa banyak Umi di sini? Sekitar 6 orang. 6 orang ustazah ya Umi ya. Nah Umi kalau untuk santrinya sendiri Umi santri perempuan, santri putri di sini ada berapa banyak? Sekitar 35-an. 35 orang santri putri ya. Ya Umi, kita kan sekarang sudah ada di bulan suci Ramadan Umi ya. Nah untuk kegiatan santri sendiri seperti apa Umi? Kegiatan selama bulan Ramadan? Ya, kalau kegiatan bulan Ramadan ini biasanya beda dengan hari-hari biasa. Ya. Kalau kegiatan di bulan Ramadan itu kebanyakan murojaah sendiri atau deres sendiri dan diperbanyak belajar kitab juga. Terus ada tadarus, ada kultum, Ya. sholat tarawih berjamaah, gitu mungkin seperti itu. Oke, karena kan memang bulan puasa itu diawali dari sahur, berarti dari sangat pagi dan itu diakhiri sampai jam berapa Umi? Sahur, sahur minimal tuh anak-anak bangun jam 3. Kadang sampai subuh tuh nggak tidur, nunggu sekalian sholat subuh. Sampai malam hari mereka selesai mengerjakan aktivitas di jam berapa sampai akhirnya mereka tidur? Jam 11 malam. Jam 11 malam sudah selesai Iya. semua ya Umi ya. Oke, lalu Umi untuk kegiatan santriwati di sini apakah ada perbedaan dengan santri laki-laki Umi? Dalam segi program sama. Dalam segi program sama semua ya Umi. Oke, kalau untuk wilayah yang masuk Umi, santri-santri yang belajar di sini, itu paling jauh dari mana Umi? Ada dari Jambi, Jambi, dari Palembang, Palembang, oke. Padang Ratu, Padang Ratu. sekitar sini Poncowati, Bandar Jaya. Dan itu dimulai dari usia berapa yang bisa ikut santri di sini? Dari usia minimal lulus SD 12 tahun. Minimal lulus SD ya, Usia jadi sudah 12 boleh tahun. masuk Iya. ke pondok pesantren ini. Iya. Nah Umi, kita akan sedikit melihat-lihat lokasi di sini, boleh ya Umi ya? Boleh, boleh. Oke, saya karena penasaran banget Umi. Iya, iya. Ayo Umi. Ya Umi, kali ini kan kita sudah ada di salah satu ruangan santri putri ya di pondok pesantren ini. Sebelum kita kegiatan belajar mengajar untuk ruangan yang ada di sini, saya tertarik dengan yang ada di sebelah kanan saya Umi ya. Ini apa nih Umi? Ini kolam sengaja dibuat untuk kegiatan kah atau memang sekedar ya biar ada variasi di ponpes ini Umi? Ya mungkin sekedar memang sengaja dibuat ya sekedar ada biar ada variasi. Biar ada untuk hiburan anak-anak. Hiburan anak-anak. Atau mungkin adakah kegiatan yang dilakukan di kolam ini Umi? Ya kadang ada anak-anak, kadang kalau ada sampah jebur ngambil sampah, kadang kalau lagi jenuh mancing. Oke. Tapi ini ada ikannya ya Umi? Ada. Ikan apa Umi? nila. Ikan nila. Iya. Oke, tadi kan Umi katakan ini diisi ikan nila ya Iya, Umi ya? iya. Ini ikan nilanya berarti untuk dikonsumsi sendiri? Iya. Umi, tadi kan saya waktu masuk ke dalam ponpes Iya. ini, saya melihat ada sebuah lahan kosong yang memang diisi oleh tanaman-tanaman. Apakah itu memang dilakukan oleh santri di sini, diberdayakan atau seperti apa Umi? Emang santri yang Santri yang menanam. melakukannya. Iya. Oke, jadi belajar menanam Belajar tanaman menanam juga. sayurnya. Pas Ada ketika apa aja? libur ngaji aja. Oke, ada apa aja Umi tanaman yang ditanam di sana? Cabe, terong, kangkung, Oke. tomat. Jadi memang apa yang dihidangkan di sini juga dari perkebunan Iya, sini ya Umi ya. iya. Ngomongin soal libur tadi Umi sempat katakan itu dilakukan pada saat libur. Nah, Iya. santri di sini liburnya hari apa Umi? Libur dari habis Kamis habis duhur sampai Jumat habis duhur juga. Oke, Habis jadi asar udah mulai program ngaji. habis asar habis Jumat. asar, ya. Oke. Dan itu kalau ketika libur itu dibebaskan dari kegiatan atau seperti apa? Ya cuman libur ngaji aja. Libur ngaji Jadi aja. dipakai untuk selain program ya, terutama ketika berkebun, terus anak-anak bersihin kolam ketika ada sampah. Oke, atau olahraga ya Umi ya. Olahraga. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke ruang kelas ya Umi ya. Iya. Izin. Umi, kita kan sekarang sudah ada di salah satu kelas yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau kita tahu anak-anak di belakang kita ini sedang belajar apa Umi? Belajar kitab Mabadi Fikih, jilid 3 tentang bab fikih. Oke. Bab sholat,
bab wudu. Bab wudu. Nah ini kan hanya beberapa orang, sedangkan jumlah santri cukup banyak. Apakah ada pembedaan dalam pembelajaran atau memang bergantian? Ada. Ini yang kelas termasuk anak-anak baru masuk tahun kemarin. Oke. Dan untuk metode pembelajaran di sini seperti apa, Umi? Dalam maksudnya gimana? Sistem pembelajarannya? Oh, sistem pembelajarannya, programnya. Yang menjadi program unggulan seperti apa? Ya, program unggulannya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Oke. Nah, ini kan santri-santri ini kan sudah mulai belajar kurang lebih 1 tahun, Umi ya. Itu biasanya mereka itu butuh waktu berapa lama untuk selesai dari pondok ini sampai mereka mencapai kelulusan? Tergantung kecerdasan otak masing-masing. Tapi rata-rata minimal 5 tahun. Oh, jadi memang Iya. ditentukan di awal ya, Umi ya? Iya. Oke, 5 tahun itu udah paling lama ya, Umi ya? Oke, kita akan coba ke ruangan Putri, Umi Iya, ya? iya. Boleh ya, Umi ya? Boleh, boleh. Oke, kita izin? Iya. Sini. Iya, pemirsa Dafika TV, kita sudah cukup lama berkeliling di seputaran Ponpes Anwarul Quran. Kali ini kita sudah ada di salah satu ruangan, Umi ya. Ini ruangan apa nih, Umi? Bisa Umi ceritakan gitu? Ini kamar untuk anak-anak. Kamar untuk santri Iya, kamar. putri ya, Umi ya. Iya. Ada berapa kamar di sini, Umi, keseluruhan? Ada 3. Ada 3 kamar, di mana salah satunya satu kamar itu berisikan berapa banyak? Sekitar 15. 15 santri ya, Umi ya. Oke. Dan di sini berarti mereka tidur bersamaan gitu, Umi ya. Iya. Kita mungkin bisa sedikit wawancara sama santrinya, Umi ya. Ya, Izin boleh. ya, Umi ya. Silakan, Mbak. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu santri putri yang memang mereka sedang melaksanakan kegiatan harian ya. Kali ini dengan siapa? Salma. Oke, Salma, saat ini di jam sekarang, di bulan puasa ini, apa nih kegiatan yang sedang kalian lakukan di sini? Kegiatan kalau jam-jam segini kita biasanya lagi murojaah, kadang murojaah Al-Quran, kadang dibagi baca kitab. Pokoknya kalau Ramadan beda dari hari biasa. Beda ya, karena lebih difokuskan untuk penghafalan Quran ya. Oke, Salma, kalau boleh tahu Salma ini dari mana asalnya? Kalau Salma asalnya dari Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Nah, masuk ke sini sudah berapa lama, Salma? Alhamdulillah jalan setahun. Jalan setahun. Apa nih alasan dari Salma sendiri memilih belajar di pondok pesantren daripada sekolah formal pada umumnya? Kalau niat tujuan awal karena emang dasarnya keinginan awal, karena pengen lebih fokus ke Quran. Kan Quran itu termasuk pilihan Allah, jadi pengennya ngafal Quran. Terus tujuan juga biar insya Allah jadi generasi yang berguna bagi nusa bangsa serta agama. Masya Allah. Oke, tapi Salma cita-citanya sebenarnya apa sih? Apakah ada hubungannya dengan belajar agama? Ada, ceritanya emang insya Allah jadi hafizah. Hafizul Quran ya. Oke. Apa nih harapan Salma untuk pondok pesantren Anwarul Quran ini? Harapannya semoga Anwarul Quran ini menjadi pondok yang bisa mengeluarkan generasi penghafal Al-Quran, hafizah dengan kualitas yang terbaik. Oke, luar biasa, amin ya, kita doakan bersama-sama. Iya, masih dari pondok pesantren Anwarul Quran Terbanggi Besar, Lampung Tengah, masih di program Ini Pesantrenku. Pemirsa Dafika TV, usai sudah program Ini Pesantrenku dari Pondok Pesantren Anwarul Quran Terbanggi Besar. Dan untuk Anda masyarakat Lampung yang ingin menyisihkan sebahagian rezekinya di bulan baik, bulan suci Ramadan, Anda bisa langsung menyumbangkannya ke Pondok Pesantren Anwarul Quran di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Akhirnya, saya Aibon Amana Dan saya Iban Suwardi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Ini Pesantrenku hanya di Dafika TV.